Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi dengan NIM 2410863050. Kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester Hukum Media dengan dosen pengampu Bapak Yolendra Darwis. Nah, contoh kasus pada kode etik jurnalistik itu bisa kita ambil pada pemerintahan Mario Dandi dan AG pada tahun 2023. Nah, dia itu menarik perhatian publik karena jumlah media melanggar kode etik jurnalistik dengan mengungkap identitas anak di bawah umur. Pelanggaran ini mencakup penyebutan nama lengkap IG, foto tanpa penyamaran serta perlindungan anak sesuai pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Aliansi jurnalistik independen mengkritik keras praktik tersebut yang merusak kredibilitas media. Nah, Dewan Pers menangani pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui mekanisme pengaduan tertulis atau formulir, dimulai paling lambat pada 14 hari ke depan setelah diterima. Proses meliputi mediasi antara pengadu dan teradu penanggung jawab pada media. Proses meliputi jika gagal menghasilkan pertanyaan, penilaian, dan rekomendasi yang wajib dimuat di media tertentu. Harus melaksanakan rekomendasi seperti hak jawab, hak koreksi atau permintaan maaf dalam 14 hari sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nah, yang kedua kita membahas tentang contoh kasus tayangan di Indonesia. Bisa kita ambil pada contoh sinetron Suara Hati Istri Zahra menjadi kasus kontroversial di Indonesia karena menampilkan aktris pada anak-anak berperan menjadi istri yang mengalami perlakuan tidak layak, kayak eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan verbal. Tayangan ini memicu perhatian publik atas dampak negatif pada perlindungan anak, pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran melarang siaran menonjolkan unsur kekerasan, cabul, atau eksploitasi yang merugikan anak pada pasal 36 ayat 2 huruf B. Sinetron ini melanggar norma kesopanan dan kesusilaan pada pasal 9, perlindungan anak pada pasal 15, larangan kekerasan verbal pada pasal 24, serta klarifikasi remaja pasal 37 karena narasi subordinatif perempuan anak. Nah, yang ketiga itu ada contoh kasus pembajakan konten, kayak kasus pembajakan di film Keluarga Cemara oleh Aditya Fernando Pasha yang menjadi sorotan publik pada tahun 2020, di mana pelaku memajak sekitar 3.000 film lokal dan impor, termasuk mengedarkan salinan ilegal melalui platform digital tanpa izin PT Finesema Group. Tindakan ini merugikan industri kreatif hingga miliaran rupiah dan memicu kampanye arti pembajakan nasional. Nah, pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2028 pada tahun 2014 berlaku melanggar pasal 9 ayat 9 yang melindungi hak ekonomi pencipta atau pengadaan distribusi karya sinematografi tanpa izin, serta pasal 113 ayat 2 yang mengatur sanksi pidana penjara hingga 10 tahun atau denda 4 miliar. Untuk pembajakan secara komersial, pengadilan menvonis pelaku 14 bulan penjara dan denda 500 juta, mencerminkan perlindungan hak moral dan ekonomi sesuai pasal 5 dan 40. Nah, yang keempat, saya akan menganalisa kasus penyebaran hoax di media digital, kayak kasus streamer Adimas Firdaus alias Resbox menjadi contoh penyebaran ujaran kebencian di media digital pada tahun 2025, di mana ia merendahkan suku tertentu melalui live streaming, memicu kemarahan publik dan laporan polisi hingga ditangkap Polda Jawa Barat di Semarang. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melalui pasal 28 ayat 2 melarang pengiriman informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda dengan 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, pernyataan tersebut dianggap memicu unsur-unsur ujaran kebencian karena
negatif terhadap kelompok etnis dan memicu konflik horizontal pada masyarakat majemuk. Nah, penerapan Undang-Undang ITE terlihat efektif melalui pengungkapan cepat oleh polisi, mencerminkan koordinasi dengan platform untuk identifikasi pelaku, namun tantangan muncul pada batas kebebasan berekspresi. Persis kayak pembatasan konten viral, kasus ini perkuat literasi digital, di mana moderator platform media wajib menghapus konten pada pasal 40. Mesti kritik muncul soal potensi over censorship pada opini sah.